Hai Sobat Excel, kali ini kita akan belajar tentang penggunaan absolute ya. Nah, kita ketahui dulu datanya adalah tentang penghasilan sewa. Di sini diketahui tarif sewanya adalah 500.000 per hari. Persentase uang mukanya 10%. Dan target penghasilan sewa kita untuk bulan Oktober itu minimal 5 juta. Nah, apakah tercapai atau tidak? Nanti kita bikin rumusnya ya. Nah, pada video kali ini diketahui nama-nama penyewa dan lama sewanya untuk masing-masing penyewa. Kita ingin tahu berapa sih penghasilan sewa kita dari penyewa yang namanya Amir. Nah, kita klik di kolom D8 sama dengan 17 hari ya, dikalikan dengan tarifnya per hari yaitu Rp500.000. Karena rumus pada D8 akan kita bawa untuk berikut-berikutnya, maka kita akan mengunci nilai C3 dengan tanda absolute. Nah, jadi kita taruh di sebelum C itu tanda absolute dan sebelum 3. Nah, demikian. Kemudian kita klik enter. Berarti nanti kalau kita gunakan untuk menghitung penghasilan pada Santi dan yang lainnya, kita tidak nilai C3-nya tidak akan bergerak. Oke, kita coba ya. Kita klik dulu D8, kemudian kita drag ke bawah, dan terhitung masing-masing penghasilan sewanya berapa. Nah, kita klik dulu deh. Kita ingin tahu untuk Santi di D9. Benarkah C3-nya tidak bergerak? Benar. C9-nya dikali dengan C3. Kemudian untuk Amir, C10 dikali C3. C3-nya tidak bergerak. Kemudian demikian juga untuk Risma, C11 kali C3, dan Amir lagi C12 dikali C3. Nah, demikian. Kemudian kita ingin tahu nih, berapa sih total penghasilan sewa kita untuk bulan Oktober? Kita klik sambungan, klik sum, tanda petik, tanda kurung, buka, kemudian kita blok ya dari Amir sampai dan D8 sampai D12, kemudian kita kurung enter dan dapat hasil 25 juta. Selanjutnya kita ingin tahu berapa uang muka dari masing-masing penyewa. Kan 10% ya dari penghasilan sewa. Hitungnya berarti sama dengan penghasilan sewa dikali, tanda kali adalah tanda bintang ya. Kemudian kita kali dengan persennya adalah 10%. Nah, yang tidak boleh bergerak adalah 10%. Karena kita juga akan menghitung untuk sel-sel yang lain di bawahnya. Maka sel C4-nya kita absolutkan. Kita beri tanda di sebelum C dan sebelum selesai. 800 dan kita drag ke bawah. Nah, maka kita peroleh masing-masing untuk Santi D9 kali C4, untuk Amir D10 kali C4, untuk Risma D11 kali C4, dan untuk Amir D12 kali C4, di mana C4-nya tidak bergerak. Berarti 10%-nya akan selalu tetap angkanya 10%. Kemudian untuk mengetahui sisa pembayaran, kita klik sama dengan, kemudian kita klik D8, tanda kurang, kemudian kita klik E8. Enter. Nah, untuk sisa pembayaran tidak perlu kita absolutkan. Kenapa? Karena dia akan bergerak ya. Jadi D8 kurang E8, D9 kurang E9, D10 kurang E10, dan seterusnya. Sehingga kita tidak perlu untuk mengabsolutkan sel tersebut. Tinggal kita drag ke bawah,
dapat hasilnya. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa sih total uang muka kita dan berapa sisa pembayaran, yaitu dengan cara kita klik aja yang sudah kita hitung untuk total di D13, kemudian kita drag sampai ke kanan. Selesai. Tapi jangan sampai ke kolom target ya. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali nih video kita yang sebelumnya bagaimana kita menghitung nilai rata-rata dan nilai maksimal dan terendah. Kita ingin tahu penghasilan sewa kita rata-rata berapa sih? Kita klik sama dengan, kemudian average, kita ketik average, udah buka, kita blok penghasilan sewanya dari D8 sampai D12, tutup kurung, enter. Nilai tertinggi bagaimana? Kita klik sama dengan, klik max, kemudian kita kurung buka, kemudian kita blok dari D8 sampai D12, kurung tutup, enter. Kemudian demikian juga untuk yang terendah. Sama dengan ketik min, buka kurung, blok dari 8 sampai 12, tutup kurung, enter. Ternyata rata-rata penghasilan sewa kita adalah 5 juta. Penghasilan sewa tertinggi 8,5 juta. Penghasilan sewa terendahnya adalah 2,5 juta. Kemudian kita blok sampai ke kanan. Untuk mengetahui uang muka berapa rata-ratanya, tertingginya dan terendahnya tanpa perlu kita menghitung satu persatu. Kemudian kita ingin tahu nih, Amir itu menyewanya berapa hari sih? Berarti ini juga menggunakan rumus seperti yang sudah ada di video sebelumnya ya. Dengan cara klik sum if, kurung buka, kita blok nama penyewanya. Titik koma, kemudian kita klik Amir, titik koma, kita blok lama sewanya, kurung tutup, enter. Untuk Santi, apakah kita bisa drag dari Amir? Nggak bisa, karena yang di Amir itu pakai rumus Amir, nama kriterianya. Sedangkan Santi, nama kriterianya adalah Santi. Sehingga kita akan membuat rumus yang baru. Itu sama dengan sum if, kurung buka, kita blok nama penyewanya, titik koma, kita klik Santi, titik koma, kita blok lama sewanya, kurung tutup, enter. Demikian juga untuk Prisma ya. Kita klik dengan sum if, kita kurung buka, kemudian kita blok nama penyewa, titik koma, kemudian kita klik Prisma, titik koma, kita blok lama sewanya, kurung tutup, enter. Nah, maka kita menemukan bahwa Amir itu menyewa selama 30 hari, Santi 5 hari, dan Risma 9 hari. Sekarang kita ingin tahu apakah target kita tercapai. Di sini udah saya kasih stabilo 25 juta itu tercapai nggak sih target penghasilan sewa kita untuk bulan Oktober ini? Caranya adalah ketik sama dengan ketik if, kurung buka, kemudian kita klik yang mau kita ketahui tercapai atau tidak adalah sel D13. Karena minimal 5 juta, berarti kita memberikan simbol lebih dari sama dengan. Ya, jadi sama dengan dan lebih dari 5 juta. 5 juta nolnya ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, ada 6. Ada 6 nolnya untuk 5 juta. Kemudian titik koma. Kemudian kita tanda kutip di atas. Tercapai. Kemudian tanda kutip lagi. Kemudian titik koma lagi. Kemudian kita tanda kutip lagi. Tidak tercapai. Tanda ketik lagi. Tutup kurung. Enter. Berarti tercapai. Demikian penjelasan tentang penggunaan rumus absolut dan juga total ya, sebenarnya ada juga di sini ya, rata-rata, tertinggi, terendah, sum if dan if. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.